Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cercaju ya. Jangan lupa tekan tanda lonceng, subscribe, like dan share ya. Oke, di sini saya akan sharing-sharing sedikit tentang bagaimana cara mengatasi ayam yang kurus dan susah dalam penggemukannya. Biarpun kita sering memberikan pakan yang berkualitas atau vitamin-vitamin yang bagus, tapi ayamnya tetap kurus seperti ini. Videonya agar memperjelas pembahasan di video ini, tonton videonya sampai selesai biar nggak salah paham mengenai video ini. Oke, selamat menonton. Tentang Badan udah panas gara-gara dosa, ditambah hari ini panas banget. Buset dah. Oke, kenapa ayam kita masih kurus dan susah dalam penggemukannya? Ya, di sini saya akan sering-sering sedikit cara mengatasi ayam yang kurus, susah dalam penggemukannya, dan ini penyebabnya ya, penyebab atau gejalanya. Nah, ada beberapa faktor atau kasus di mana ayam Bangkok selalu kurus dan susah dalam penggemukannya. Bahkan hal ini selalu menjadi permasalahan bagi peternak ayam, pehobi ayam aduan. Nah, sehingga kita perlu mencari akar permasalahan apa yang menyebabkan ayam kita kurus, susah dalam penggemukannya. Nah, ini kita cari akar permasalahannya ya, apa penyebabnya. Oke, mungkin para pencinta ayam sudah melakukan perawatan semaksimal mungkin ya bagi ayam-ayam kesayangan kita. Tapi memang terkadang ayam kita ada saja yang masih belum maksimal ya, belum maksimal dalam pertumbuhan atau perkembangan si ayam ya. Mungkin ini karena gejala-gejala yang dihadapi oleh si ayam. Nah, dan juga kita sebagai pencinta ayam, mungkin ayam perawatan kita sudah kita berikan gizi yang sudah mantap, yang berkualitas, protein yang bagus gitu. Nah, dan juga vitamin yang luar biasa sudah diberikan, dan tetapi ayam aduan kita dan ayam peliharaan kita masih aja kurus gitu. Nah, masih aja kurus ya, tidak bisa gemuk-gemuk. Nah, dan juga pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi ayam yang kurus, susah dalam penggemukannya, dan juga cara mengatasi dan apa kendala ayam yang hadapi sehingga tidak bisa gemuk-gemuk gitu. Nah, oke. Maka dari itu masalah ini harus kita cepat ditanganin ya. Oke, kita mulai dari penyebab ayam kita kurus dan susah dalam penggemukannya serta cara mengatasinya guys ya. Sebelum saya lanjut, nah ini bentuk ayam saya ya dalam pemulihan penggemukan, sehingga ini kalau kita lihat dari segi postur tubuhnya si ayam, nah ini postur tulangannya, misalnya kalau ayam kurus itu kan kelihatan ya di tulangan dadanya itu agak seperti parang gitu ya. Nah, agak parang gitu. Kalau misalnya ayam yang gemuk itu gini dia ya, agak tebalan sedikit di dadanya itu ya. Nah, oke, saya akan membahas tentang salah satu penyebab ayam menjadi kurus dan juga cara mengatasinya ya. Yang pertama, kenapa ayam kita kurus? Itu dikarenakan adalah cacingan ya. Nah, cacing ini merupakan penyakit yang diakibatkan oleh cacing yang mengganggu pencernaan pada ayam kesayangan kita ya, atau ayam aduan kita. Nah, inilah salah satu penyebab ayam kita sering inilah salah satu penyebab ayam kita kurang nafsu makan gitu, dan sering-sering terjadinya ayam kita itu ini permasalahannya kurus gitu karena cacingan itu. Kalau kita tidak langsung
mengatasinya, ya maka terjadilah hal-hal yang buruk pada ayam kita ya. Dan juga bagaimana cara kita mengetahui tanda-tanda ayam itu cacingan? Nah, yang pertama ini tanda-tandanya kurang nafsu makan, dan yang kedua ini rambutnya si ayam itu kusam, dan juga misalkan ayam cacingan itu wajahnya agak pucat, lemas, itu tanda-tanda ayam cacingan ya. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya gitu? Nah, cara mengatasinya dengan sangat mudah kalau kita bisa membuatkannya dengan secara alami bisa. Yang pertama, kalau bisa kita temukan di sekitaran rumah kita ya, seperti buah pinang, daun sirih. Nah, bisa kita gunakan untuk pengobatan si ayam untuk penyakit cacingannya. Dan juga bisa kita belikan di obat-obat cacingan di toko, dari pabrik, di pakan ayam ya. Bisa kita gunakan itu super rontok. Nah, bisa kita gunakan super rontok pada si ayam, itu mencegah atau mencegah terjadinya cacingan juga gitu. Dan juga bisa kita gunakan cacing isitor itu ya, untuk pada usia ayam si umur 1 minggu sampai ke atas ya. Dan juga penyebab yang kedua itu adalah menderita penyakit yang mengganggu ayam ya. Nah, penderitaan si ayam sehingga si ayam tidak nyaman untuk makan, tidak nyaman untuk tidur, sehingga terjadinya kekurusan. Nah, yang pertama menderita gizi yang buruk. Kenapa saya bilang begitu, menderita gizi yang buruk? Dikarenakan adalah hal ini berpengaruh pada ayam, faktor pakan ya. Kalau faktor pakan kita tidak seimbang dengan pemberian pakan si ayam, itu menyebabkan juga terjadinya tidak bisa gemuk-gemuk si ayam ya, tetap saja kurus. Biarpun protein yang kita berikan sama ayam itu bagus kualitasnya, vitamin yang bagus, akan tetapi tidak sesuai dan tidak seimbang dengan tidak seimbang yang kita berikan pada ayam itu tidak bagus juga gitu. Dan juga kita perlukan itu kandang-kandang yang bagus juga gitu, kandang yang bersih, sehingga ayam juga sehat gitu ya. Dan juga penyakit-penyakit yang diderita si ayam adalah berak kapur. Nah, berak kapur. Dan yang kedua ngorok, kurap, turun urat, dan masih banyak hal yang lainnya ya yang menyebabkan ayam itu kurus. Mungkin dari teman-teman pernah merasakan masalah-masalah ayam kurus ya. Mungkin kita semua pernah merasakan seperti itu, tetapi jarang sekali kita menemukan cara mengatasinya ayam penyebabnya kurus ya. Cara mengatasinya juga penyebabnya kenapa ayam kita kurus gitu ya. Dan yang ketiga, ayam terlalu aktif. Nah, ayam terlalu aktif ini bisa menyebabkan ayam kita kurus, biarpun seperti saya katakan tadi, biarpun pakannya yang bagus berkualitas, akan tetapi kalau ayam terlalu aktif bergerak di luar dari box, itu menyebabkan juga si ayam menjadi lama-lama di dalam tubuh ayam itu agak berkurang, sehingga terjadinya pengurusan. Nah, jikalau kita memang ayam aduan kita sudah benar-benar matang, kita untuk umbarkan terlalu aktif, memang bagus karena si ayam juga sehat, kaki otot-ototnya juga sehat ya. Nah, mungkin sekian dari video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya minta kritik dan saran dari teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, untuk para pemula, dan salam untuk para senior dan para pemula-pemula penghobi. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.